Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tesya Sahlani Pratiwi MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami dari kelompok 3 akan membahas atau mempresentasikan materi mengenai analisis deskripsi dan spesifikasi pekerjaan Manajer Sumber Daya Manusia atau MSDM pada PT Padmasode Indonesia. Materi ini disusun oleh 3 orang. Yang pertama yaitu Mutia Rahma, lalu yang kedua Siti Nur Aisyah, dan yang ketiga yaitu Rumsi. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu abstrak. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, peranan manajer menjadi sangat penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Manajer yang handal tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni, tetapi juga harus mampu memimpin dan memotivasi karyawannya untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis spesifikasi dan deskripsi pekerjaan Manajer Sumber Daya Manusia atau MSDM pada divisi SDM di PT Padmasode Indonesia. Spesifikasi pekerjaan ini mencakup tugas dan tanggung jawab utama yang dilakukan oleh seorang manajer SDM, wewenang, fungsi, serta keterampilan atau skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer SDM untuk menjalankan fungsi jabatannya secara efektif dalam perusahaan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi literatur, dan analisis dokumen terkait. Selanjutnya, latar belakang. PT Padmasode Indonesia merupakan perusahaan swasta atau perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang precision metal stamping atau termasuk proses sekunder seperti proses cleaning, barreling, tapping, dan buffing. Precision plastic injection atau termasuk proses sekundernya, dan kegiatan assembly part menjadi sub-assembly atau final assembly. PT Padma sendiri didirikan tahun 1985 di kawasan Pulau Gadung, Jakarta, dengan produk utama adalah produk-produk dari injection plastik. Pada tahun 1992, perusahaan ini pindah lokasi ke Bantar Gebang, Bekasi. Perkembangan perusahaan mulai pesat dengan masuknya produk-produk elektronik yang dipercayakan oleh salah satu perusahaan Sony di Jepang. Dari kerjasama tersebut, PT Padma mempunyai kemampuan dalam proses assembling untuk berbagai komponen elektronik, seperti microdynamic driver untuk handphone Sony, optical pickup, dan sekaligus CD writer, serta berbagai komponen elektronik lainnya. Sampai akhirnya pada tahun 1997, dari perkembangan tersebut berdirilah PT Padmasode Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan tentang manajemen sumber daya manusia. MSDM dapat dipahami sebagai suatu proses dan dapat diartikan juga sebagai suatu kebijakan. Sebagai suatu proses, menurut Caseway, MSDM adalah part the process that help the organization achieve its objective. Yang berarti MSDM adalah bagian dari proses yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Secara umum, MSDM adalah proses strategis dan menyeluruh yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Hal ini mencakup aktivitas seperti perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, tunjangan dan kompensasi, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan hubungan industrial. Tujuan utama dari MSDM adalah untuk mengoptimalkan produktivitas dan aktivitas organisasi melalui pengolahan sumber daya manusia secara efisien. Adapun pengertian dari manajer SDM adalah profesional atau seseorang yang bertanggung jawab mengimplementasikan dan mengawasi strategi dan kebijakan SDM dalam organisasi. Peran ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian berbagai fungsi SDM untuk mendukung tujuan bisnis organisasi. Kemudian di sini terdapat fungsi manajer SDM. Pertama itu sebagai eksekutif tingkat menengah yang bertanggung jawab dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi seluruh aspek perusahaan. Yang kedua itu memastikan ketersediaan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM yang kompeten. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai penghubung antara manajemen dan karyawan. Dan yang terakhir itu bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Selanjutnya, pada bagian ini, tanggung jawab manajer SDM terbagi menjadi 4. Pertama itu perencanaan SDM, di mana manajer SDM bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Yang kedua itu rekrutmen dan seleksi.
Pada bagian ini, manajer bertanggung jawab untuk melakukan rekrutmen dari awal hingga akhir. Ketiga itu pengembangan karyawan. Pada bagian ini itu manajer bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, dan yang terakhir itu sebagai administrasi pegawaian. Pada bagian ini manajer bertugas untuk mengelola sistem penggajian serta mengelola absensi. Selanjutnya ada wewenang yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan sumber daya manusia, yaitu menyetujui atau menolak permintaan rekrutmen, membuat keputusan final dalam proses seleksi karyawan, lalu menyetujui promosi, mutasi, atau pemberhentian karyawan. Yang kedua, pengelolaan anggaran sumber daya manusia, yaitu mengalokasikan dan mengelola anggaran untuk fungsi SDM, menyetujui pengeluaran terkait aktivitas SDM seperti pelatihan, rekrutmen, dan program kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, negosiasi, yaitu mewakili perusahaan dalam negosiasi dengan serikat pekerja, bernegosiasi dengan pihak eksternal terkait layanan SDM. Yang keempat, pengelolaan informasi SDM, yaitu mengakses dan mengelola informasi kepegawaian yang bersifat rahasia. Lalu ada menyetujui pelepasan informasi sumber daya manusia kepada pihak yang berwenang. Yang terakhir, ada pengembangan kebijakan SDM, yaitu merumuskan dan merevisi kebijakan SDM, lalu mengimplementasikan perubahan tersebut dalam praktik SDM. Selanjutnya ada tanggung jawab yang terbagi menjadi 4. Yang pertama strategis, yaitu mengembangkan dan menerapkan kebijakan SDM, menyelaraskan strategi SDM dengan tujuan perusahaan, membangun budaya organisasi yang positif, meningkatkan engagement karyawan. Yang kedua operasional, yaitu mengelola kinerja Departemen SDM, memastikan efektivitas sistem manajemen SDM, lalu mengawasi pelaksanaan program SDM. Yang ketiga kepatuhan, yaitu memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan, mengelola hubungan industrial, memperbarui kebijakan sesuai dengan regulasi terbaru. Yang terakhir pengembangan, yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan talenta, mengembangkan sistem manajemen kinerja, lalu meningkatkan kompetensi karyawan. Yang terakhir, skill atau kemampuan yang terbagi menjadi 2, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill yaitu penguasaan sistem HRIS, Human Research Information System, itu pemahaman tentang undang-undang ketenagakerjaan, kemampuan analisis data SDM, penguasaan Microsoft Office, terutama Excel untuk pengolahan data. Lalu soft skill, kepemimpinan yang kuat, leadership, komunikasi efektif, lisan maupun tulisan, kemampuan negosiasi, problem solving, dan pengambilan keputusan manajemen konflik, kemampuan interpersonal yang baik, time management, dan adaptabilitas terhadap perubahan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.